بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Masya Allah. Ibu-ibu bisa dengar? Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa ala al-zalimin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Quran ولك بكل نعمة أنعمتها علينا يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على أفضل الخلق وخير الأنام سيدنا وحبيبنا وهادينا إلى الحق محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، أهل مسجد أقوم المباركين الطيبين، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وجعلني وإياكم من العائدين والفائزين، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول، إن شاء الله مقدمات tidak usah diterjemah, sudah difahami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Surat Taha ayat 124 sampai 126. Dan barang siapa yang meninggalkan peringatanku, peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang meninggalkan peringatanku tentu akan menghadapi kehidupan yang sangat susah dan sangat sulit. Ma'isyatan dhanka. Dhanka itu mungkin dhanka itu kata yang paling kasar dalam Al-Quran. Dhanka, sulit, sangat sulit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dengan keadaan buta, a'ma. Qala, manusia itu yang meninggalkan Al-Quran pada kehidupan dunia, tanya kepada Allah. Qala Rabbi, bilang, wahai Tuhanku, mengapa mengumpulkanku dalam keadaan buta? Padahal kemarin di dunia saya bisa dapat melihat. Kenapa? Di dunia saya bisa lihat. Kenapa sekarang tidak bisa lihat? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala kadzalika atatka ayatuna. Seperti itulah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Fanasitaha. Lalu kamu mengabaikan ayat-ayat kami, melupakan, meninggalkan, tidak mau dengar. Dan seperti itulah pada hari ini kamu diabaikan, dilupakan, ditinggalkan. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang manusia saat mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, bagaimana caranya? Orang manusia
mau bicara dengan Allah, bagaimana caranya? Bisa enggak? Bisa. Bisa hanya dengan dua cara. Yang pertama, as-salah. As-salah atau ad-du'a. Karena as-salah artinya ad-du'a. As-salatu hiya ad-du'a. Dan yang kedua adalah baca Al-Quran. Orang yang lagi salat itu orang berbicara langsung dengan Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, At-Tahiyyatu Lillah. Itu semua bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang membaca Al-Quran bicara dengan Allah juga. Bukalah Al-Quran dan baca. Itu kamu bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana harus bacaan kita atau kehidupan kita dengan Al-Quran? Sebagai umat Islam, umat iman, umat Iqra, kata yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu liqari'il Qur'an Iqra warqa. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil ahlul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang ke ahlul Quran, bacalah dan naiklah. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya derajat kamu di surga sampai ayat yang terakhir kamu membaca. Kalau kamu cuma hafal 7 ayat Al-Fatihah, pasti akan dinaik dalam surga 7 derajat. Kalau hafal 10 ayat, dinaik dalam surga 10 derajat. Bagaimana caranya? Kalau kita merindukan ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Padahal kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat surga yang paling tinggi, yang paling atas, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga bahwa orang yang hafal cuma 10 ayat akan dinaik 10 derajat. Jadi 10 derajat itu belum sampai derajatnya Nabi. Karena derajat surga yang paling atas adalah seberapa ayat Al-Quran. Dari Alhamdu sampai minal jinnati wan nas, yaitu 6.236 ayat. 6.236 ayat yang bisa membaca depan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung pada hari kiamat. 6.236 ayat akan dinaik sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh, Syekh, banyak orang tua yang tidak mampu hafal 30 juz. Tapi mereka barangkali mereka merindukan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Maka itu saya hadir di sini pada malam ini karena saya punya rahasia. Rahasia itu akan dikasih untuk jamaah sekalian gratis. Rahasia dari Syekh langsung itu, bukan dari saya tapi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang tidak mampu hafal 30 juz
dan sekaligus dia merindukan bertemu dengan Nabi Muhammad di surga yang paling atas. Bagaimana caranya? Apakah ada? Ada. Caranya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi." Orang yang mengajak kebaikan akan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang diajaknya. Apa artinya? Artinya saya mengajar Syekh Hanif 10 ayat Al-Quran. Habis itu Syekh Hanif terus menerus membaca 10 ayat itu. Siapa yang membaca? Syekh Hanif ya. Siapa yang dapat pahala? Saya sama Syekh Hanif. Padahal saya tidak membaca, cuman beliau yang membaca, saya yang dapat pahalanya. Sama persis seperti pahala Syekh Hanif. Setiap huruf Al-Quran 10 pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi kutiba lahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wallahu yudha'ifu liman yasha." Siapapun yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapat 10 pahala. Akan mendapat satu pahala, dan satu pahala adalah kali 10 pahalanya. Dan Nabi SAW menambahkan, dan saya tidak bilang bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Padahal kita sebagai orang Arab, dalam bahasa Arab tidak ada alif lam mim 3 huruf. Alif lam mim dalam bahasa Arab satu huruf saja. Padahal produksinya 3, alif, lam, dan mim. Tapi dalam bahasa Arab begitu. Namanya harf. Bukan kata. Kata itu 2 harf ke atas. Harf cuma 1. A, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Itu 1 harf. Alif lam mim 1 harf seperti min, ila, ala, kaifa. Itu 1 huruf seperti hamim, ain, sin, qaf, alif lam ra. Tapi cuman hanya dalam hadis Nabi SAW ini dianggap alif lam mim 3 huruf, bukan 1 huruf. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang banget sama orang mukmin, hamba-hambanya. Jadi orang cukup membaca alif lam mim dapat 30 pahala. Saya jamin bahwa orang yang membaca alif lam mim akan dapat 30 pahala. Bagaimana kalau orang membaca 5 ayat yang pertama surat Al-Baqarah dari alif lam mim sampai Al-Muflihun? Berapa pahalanya? Kalau pakai kalkulator juga rusak atau error, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa hitung pahala hamba-hambanya. Bagaimana caranya Syekh agar kita bertemu dengan Nabi di surga padahal kita orang belum bisa hafal Al-Quran 6236 ayat? Caranya seperti yang disampaikan tadi. Orang yang mengajak kebaikan akan dapat pahala sama seperti pahala orang yang diajaknya. Bagaimana saya bisa mengajarkan orang lain 6236 ayat?
Habis itu saya duduk saja istirahat. Saya cuman apa? Dapat pahala. Bagaimana caranya? 6236 ayat adalah kitabullah Al-Quran. Ini coba hitung ini dari Alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas, pasti 6236 pahala. Ini mushaf apa ini? Mushaf ini yang dicetakkan PWA ya. Mushaf Al-Madinah, Mushaf Baitul Maqdis, Mushaf Al-Aqsa, Mushaf Abba, semuanya 6236. Tidak ada beda. Mushaf di Palestina sama persis dengan mushaf yang di Indonesia, yang di Amerika, yang di Mesir, yang di manapun. Bagaimana caranya? Caranya saya wakaf Al-Quran ini, wakaf 30 juz ini, 6236 ayat ini yang saya pegang ini, wakaf kepada orang yang tidak mampu bunya Al-Quran ini. Bagaimana Syekh? Apakah ada orang yang tidak bunya Al-Quran ini? Ada banyak. Bukan hanya ada, tapi ada banyak. Saya sendiri lihat dengan mata kepalaku sendiri. Orang masih di Jawa Timur, di daerah hutan-hutan Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Jember, banyak orang yang belum bisa bunya Al-Quran ini. Mereka melaksanakan salat 5 waktu setiap hari cuma dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita semua bunya Al-Quran ini dalam rumah kita dan dalam masjid-masjid kita. Tapi orang yang jauh itu mereka tidak faham apapun tentang Al-Islam kecuali salat apa. Apalagi kalau saudara kita di PWA Badan Wakaf Al-Quran, mereka bertanggung jawab agar menambahkan Al-Quran itu untuk orang-orang sekolah Islam, pondok pesantren, ma'had tahfizul Quran di pulau-pulau yang di luar Jawa, yang jauh. Coba bayangkan kamu wakaf 10 Al-Quran ini, atau 5 Al-Quran, atau 20 Al-Quran ini. Berapa berkeluarga? 10 orang wakaf 10 Al-Quran. Saya berkeluarga 12, wakaf 12. 6, wakaf 6. 7, wakaf 7. Suami sama istri 2 orang, wakaf 2 saja. Wakaf 2 saja. Al-Quran itu yang kamu wakaf, BWA akan menyampaikan Al-Quran itu untuk orang yang butuhkan. Karena saya lihat di video sama BWA, orang ma'had tahfidz atau markaz tahfidz, halaqah tahfidz, cuman bunya Al-Quran juz 30. Jadi mereka tidak punya Al-Quran seperti kita ini, cuman juz 30 saja. Lalu mereka sudah hafal juz 30, lalu ngapain? Mau lagi, mau masuk juz 29, 28, 27. Tapi mereka tidak punya. Karena apa? Karena di sana susah banget menyatakan Al-Quran. Susah. Pulau-pulau itu yang jauh susah. Bahkan jalannya ke sana susah. Jalan off-road mau ke sana. Bukan jalan biasa. Susah banget. Maka itu saya selalu panggil orang yang berwakaf Al-Quran adalah orang mukmin yang paling pintar, yang so smart. Itu bahasa Inggris itu. Paling pintar orang mukmin yang berwakaf Al-Quran. Kenapa? Karena saya wakaf 1, 2 dari saya, diri saya, dan dari istri saya. Saya cuma duduk saja. Orang sekolah Islam, orang pondok itu membaca terus setiap hari. Setiap huruf dia membaca, saya akan dapat 10 pahala. Bagaimana? Nanti hadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil ahlul Quran saat mereka sudah di dalam surga. Mana ahlul Quran? Aina ahlul Quran?
Kaifa wajadtum jannati? Bagaimana kalian melihat surgaku? Mereka jawab membalas kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita di surga masih kurang. Kita dalam surga kurang menikmati ya Allah. Kenapa kurang menikmati padahal dalam surga? Kata mereka, karena kebahagiaan kita dalam surga akan lengkap bersama fulan. Fulan itu, kata fulan itu orang siapapun. Orang yang saya tidak tahu namanya, saya bilang fulan dalam bahasa Arab. Kebahagiaan kita tidak akan lengkap kecuali bersama fulan. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, siapa fulan itu? Fulan itu orang yang berwakaf Al-Quran kepada kita di dunia. Karena kalau beliau tidak berwakaf Al-Quran kepada kita, kita belum bisa membaca dan menghafal Al-Quran, maka kita tidak bisa masuk surga Anda ya Allah, surga Engkau. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya, carilah mana fulan, aina fulan, carilah. Ternyata fulan itu, na'udzubillah min dzalik, dalam neraka. Jadi fulan itu pernah di dunia wakaf Al-Quran, pernah di dunia wakaf Al-Quran, tapi dia tidak punya amal salih yang banyak, atau dosanya lebih banyak dari pahalanya. Ternyata dalam neraka. Syafaat Al-Quran datang, mana fulan? Dari keluarga neraka. Langsung keluarkan fulan dari neraka, masuklah dalam surga bersama teman-temannya yang mereka dapat Al-Quran dari wakafannya. Atau fulan itu semua kata Nabi ya, hadis Nabi panjang itu, hadis kiamat. Atau fulan itu di surga tapi derajatnya di surga paling bawah. Ahlul Quran itu setiap ayat naik 1 derajat, setiap ayat naik 1 derajat. Orang itu cuman wakaf Al-Quran, tapi dia tidak bisa membaca di depan Allah, tidak hafal, cuman hafal Al-Fatihah atau juz 30 atau berapa ayat saja. Jadi derajatnya di surga masih bawah. Mereka yang dapat Al-Quran itu membaca terus, hafal terus, naik dalam surga. Ternyata fulan itu di surga yang paling bawah. Cari-cari oleh malaikat, ketemu. Tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu bersama teman-teman kamu. Siapa teman-temanku? Teman kamu yang kamu wakaf Al-Quran kepada mereka. Mereka tadi membaca dan naik paling atas. Kamu harus ikutinya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada mereka, kaifa wajadtum jannati? Sekarang bagaimana melihat surgaku? Mereka jawab, al-an iktamalat sa'adatuna. Sekarang kita sudah dapat bahagia. Kebahagiaan kita sudah menjadi lengkap. Jadi orang yang berwakaf Al-Quran tidak membaca, tidak hafal, akan dapat syafaat Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah, akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat untuk orang yang membacanya. Li ashabihi, kalau tidak mampu hafal 30 juz, cukuplah wakaf Al-Quran. Jangan wakaf Al-Quran 1 kali.
Setiap mampu atau ada kemampuan wakaf Al-Quran. Sekarang berapa kemampuanmu? 3 Al-Quran, 10 Al-Quran. Tahun depan berapa? Bulan depan berapa? Itu adalah pedagang yang paling bentar. Pedagang yang paling bentar bukan pedagang yang mencari uang-uang di dunia. Karena dunia pasti akan selesai. 50, 60, 70, 100 tahun. Habis 100 tahun kemana? Habis 100 tahun kemana? Ke akhirat. Di akhirat cuma 2 jalur. Surga atau wal'iyadzu billah neraka. Maka itu, ini saya akan menutup dengan ini. Saat datang kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam malaikat mati. Karena malaikat mati cuma minta izin para nabi-nabi, tidak minta izin manusia. Cuma minta izin para nabi-nabi. Saya disuruh Allah Subhanahu wa taala mengambil jiwa kamu. Nabi Musa bilang sama malaikat mati, sebentar lagi, saya tidak mau mati sekarang. Malaikat mati kaget, bagaimana tidak mau mati sekarang? La yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal kamu sudah datang, tidak mungkin akan terlambat lagi. Kecuali para nabi karena diizinkan. Malaikat mati kembali lagi. Wahai Allah, Nabi Musa itu tidak mau mati sekarang katanya, mau hidup lagi. Allah Subhanahu wa taala bilang ke malaikat mati, bilanglah sama Nabi Musa kalau mau hidup lagi di dunia, maka peganglah sabi, peganglah, dha' yadaka ala jildi thawb, taruh tanganmu atas sabi atau kulit sabi. Berapa rambut yang tangan kamu pegang, setiap rambut kamu dikasih 1 tahun hidup di dunia lagi. Malaikat mati turun lagi menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Nabi Musa pegang sabi, ternyata tangannya Nabi Musa pegang 450 rambut dari kulit sabi. 450 rambut. Dihitung oleh malaikat, ya Musa, izhab, pergilah wahai Musa, hidup lagi di dunia 450 tahun lagi. Nabi Musa bertanya, kalau saya sudah hidup 450 tahun lagi, habis itu kemana? Habis itu saya akan datang lagi ambil jiwa kamu. Malaikat mati jawab, oh kalau gitu ambil jiwa saya sekarang saja. Itu hadis sahih. Ini hadis sahih, ini sabda Nabi dalam hadis Al-Bukhari ini. Kalau gitu 450 tahun, habis itu datang lagi kepada saya ambil jiwa saya, maka ambil sekaranglah. Karena orang manusia kalau hidup di dunia 1000 tahun, pasti akhirnya ke akhirat. Dan di akhirat cuma ada 2 jalur, imma jannah wa imma surga atau neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka itu orang yang paling pintar adalah orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Sebelum saya selesai kata ini, saya akan menyampaikan satu pesanan, satu harapan saya. Jangan lupa doakan untuk saudara-saudara kita di Gaza, karena mereka masih menghadap susah di sana, termasuk keluarga saya, ibu dan ayah dan keluarga besar saya masih di Gaza Utara semua, dan kondisi mereka sangat susah. Makanan, minuman, keamanan, kesehatan sangat susah. Maka itu insyaallah kita kalau boleh nanti dalam salat Isya tahajud
qunut nazilah kita doa untuk jamaah sekalian yang hadir acara mulia ini agar Allah Subhanahu wa taala terima amal kita yang saleh dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita, menjadikan anak-anak kita orang saleh, para penghafal Al-Qur'an agar kita bisa dapat syafaat Al-Quran pada hari kiamat. جعلني الله وإياكم من الفائزين والمتقبلين والذي يتقبل الله منهم الأعمال في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.